Dalam bekerja, kita dituntut untuk selalu produktif agar pekerjaan bisa cepat selesai dan lanjut ke pekerjaan lainnya. Banyak cara yang sudah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja tersebut. Namun tahu gak sih tidak semua hal tentang produktivitas itu benar adanya? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas mengenai 5 mitos mengenai produktivitas. Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Seringkali produktivitas diartikan hanya sebagai kuantitas semata. Apabila ada karyawan yang menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, bekerja dengan giat tanpa istirahat, dan selalu memiliki pekerjaan yang harus dikerjakan, ia dianggap sebagai karyawan yang produktif. Oleh karena itu, kuantitas bekerja seseorang tidak selamanya menggambarkan produktivitas. Ada beberapa hal merupakan mitos mengenai produktivitas. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minlo? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut beberapa mitos mengenai produktivitas yang masih dipercayai oleh sebagian orang. Yang pertama yaitu bekerja tanpa istirahat akan lebih produktif. Banyak yang beranggapan bahwa istirahat hanya akan membuang-buang waktu sehingga pada akhirnya menjadi tidak produktif. Namun anggapan tersebut adalah suatu kesalahan. Bekerja tanpa istirahat dapat mengganggu kesehatanmu. Bukan hanya kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik kamu. Tugas-tugas yang padat dan deadline akan selalu menambah beban pikiranmu. Jika tidak ditangani, dampaknya bisa berbahaya. Jadi, istirahat justru sangat diperlukan untuk menjadi lebih produktif. Dengan jiwa dan raga yang sehat, kamu tentu lebih mudah menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua yaitu jam kerja panjang membuat orang lebih produktif. Bekerja dalam waktu yang lama tidak membuat kamu produktif. Faktanya, jam kerja yang lebih panjang justru akan mempengaruhi tingkat konsentrasi dan kesehatanmu. Alih-alih lebih fokus bekerja karena jam kerja yang panjang, kamu justru akan lebih mudah letih dan kehilangan konsentrasi. Ini karena tubuh kamu punya ketahanan tersendiri. Jika memaksakan daya tahan kamu dengan jam kerja yang panjang, kamu justru akan lebih mudah jatuh sakit. Saat kamu jatuh sakit, tentu tidak bisa menjadi produktif. Yang ketiga yaitu meja karyawan rajin selalu berantakan. Tugas yang padat dan deadline yang ketat mungkin akan membuat meja kerja kamu dipenuhi banyak hal, mulai dari dokumen hingga kertas-kertas yang tidak sempat kamu buang. Dari penampakan luarnya, hal ini akan menciptakan kesan bahwa kamu sedang sangat produktif. Padahal, ini belum tentu benar. Bayangkan saja, di saat kamu harus mencari sebuah dokumen dan meja kamu berantakan, tentu akan lebih sulit untuk menemukannya. Meja kerja yang berantakan bisa jadi justru akan menyulitkan kamu. Hal tersebut membuat kerja kamu tidak efektif dan produktivitas pun tidak bisa diraih. Yang keempat yaitu produktif yaitu melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Ada anggapan yang menyebutkan bahwa menjadi produktif adalah dengan multitasking. Multitasking di sini berarti mampu mengerjakan beberapa hal sekaligus dalam satu waktu. Ternyata anggapan tersebut justru salah. Menjadi multitasking justru akan menghambat kamu untuk menjadi lebih produktif. Saat kamu harus mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu, konsentrasi juga akan terpecah. Akibatnya, kamu justru tidak bisa benar-benar fokus pada dua hal tersebut. Tentunya hal ini tidak efektif dan justru membuang waktu. Yang terakhir yaitu kerja cepat, produktivitas meningkat. Sebenarnya, produktif adalah tentang menyelesaikan tugas dengan baik, sesuai dengan target awal. Namun, banyak yang memahami bahwa produktivitas selalu terkait dengan kerja yang cepat dan ringkas. Dengan bekerja cepat, maka kamu bisa menyelesaikan banyak tugas. Ya, sekilas hal ini akan tampak produktif, tapi saat kamu bekerja dengan cepat dan cenderung terburu-buru, risiko terjadinya kesalahan akan semakin besar. Terburu-buru akan membuat kamu tidak teliti sehingga kemungkinan terjadi error akan besar. Bekerjalah dengan efektif dan efisien dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, gimana penjelasan dari Minlo?
Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Minlo kali ini, jangan lupa cek video Minlo yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minlo lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.